Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik. Shalom. Berjumpa lagi di Banten Kids Revival bersama Kak Meike dan Kak Tania. Nah, tapi adik-adik sebelum kita mau memuji nama Tuhan, kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji, meninggikan namamu, Tuhan yang pimpin ibadah hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kami siap memuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh dahsyat, Tuhan Yesus sungguh ajaib buat setiap kita. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Kita sama-sama mau bernyanyi ya buat Tuhan. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara yang ajaib. Allahku sanggup, Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan
Tuhan Yesus yang kita puji adalah Tuhan yang dahsyat loh adik-adik. Kakak percaya adik-adik bisa, yuk sama-sama ikutin kakak ya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari awal ya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Katakan, hey! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kakak percaya adik-adik masih semangat puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Tepuk tangan sama-sama ya. Sama-sama katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama lompat yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berhenti. Lebih lagi ya dari awal ya adik-adik. Haleluya. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
kita siapin hati kita karena kita mau fokus untuk menyembah Tuhan, untuk ketemu sama Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yuk sama-sama ulang dari awal. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ayo kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah, terima kasih. Kami puji Engkau. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Vivin. Wah, kakak senang banget ketemu adik-adik. Gimana kabarnya? Bersama Tuhan Yesus pasti dahsyat, luar biasa. Yeay, udah siap untuk dengerin firman Tuhan? Yang sudah siap katakan amin. Wah, yuk kakak ajak dulu untuk berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau dengerin firman Tuhan.
urapi kami ya Tuhan Yesus. Buat kami mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang sudah berdoa sama-sama katakan, amin. Adik-adik tahu nggak orang yang bisu? Pernah lihat? Kalau orang bisu itu nggak bisa apa sih? Iya benar, nggak bisa ngomong. Wah, enak nggak? Nggak enak. Kenapa? Dia nggak bisa bercerita, dia nggak bisa bernyanyi, dia nggak bisa ngomong kalau dia pengen apa. Kasian ya. Orang bisu itu adik-adik, ada yang cacat memang dari lahir. Dari lahirnya dia udah nggak bisa ngomong. Tapi ada juga penyebab yang lain. Nah, seperti cerita firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis ya, dengerin ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-32 sampai 34. Ceritanya begini adik-adik. Waktu Tuhan Yesus singgah di satu rumah, dibawalah ke Tuhan Yesus seorang yang bisu. Tapi bisunya bukan karena cacat dari lahir. Tapi dia kerasukan setan adik-adik. Oh, kerasukan setan terus nggak bisa ngomong. Kasian nggak? Kasian dong. Wah, Tuhan Yesus kasihan adik-adik lihat orang bisu ini. Lalu Tuhan Yesus mengusir setan yang ada pada diri orang yang bisu itu. Setelah Tuhan Yesus usir setannya, orang yang bisu itu tadi langsung bisa ngomong. Dia bisa berkata-kata. Wah, dia sembuh adik-adik. Orang-orang yang melihat di situ, mereka terheran-heran. Mereka ngomong, yang seperti ini belum pernah dilihat di orang Israel. Wah, Tuhan Yesus berkuasa ya adik-adik. Puji Tuhan. Akhirnya orang yang bisu kerasukan setan itu jadi sembuh setelah setannya diusir oleh Tuhan Yesus. Nih adik-adik, kita ini punya mulut. Hari ini bisa muji Tuhan. Hari ini kita bisa nyembah Tuhan. Hari ini kita bisa ngomong. Apa aja kita bisa ngomong. Mulut kita ini adik-adik, kalau sampai hari ini bisa berbicara dengan baik, semua karena Tuhan Yesus. Jadi, pakailah mulut kita hanya untuk Tuhan. Terus gimana caranya Kak, mulut kita mau dipakai untuk Tuhan? Gampang adik-adik, seperti kita tadi. Adik-adik nyanyi buat Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan, banyak ngucap syukur sama Tuhan. Itu mulut kita udah dipakai untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disenangkan adik-adik dengan mulut kita. Dan mulut kita bisa dipakai untuk bersaksi dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Contohnya, misal adik-adik ditanya sama temennya, Andi gimana? Ulangannya bisa nggak? Wah, puji Tuhan. Semalam waktu aku mau belajar, aku doa dulu. Dan tadi waktu aku mau isi ujiannya, aku juga doa dulu. Dan puji Tuhan aku bisa. Nah, itu udah bersaksi adik-adik. Udah dipakai untuk Tuhan. Siapa hari ini yang mau berjanji mulutnya mau dipakai hanya untuk Tuhan? Nggak maki-maki, nggak marah-marah, nggak ngomong yang kasar, nggak ngomong yang kotor. Siapa yang mau janji? Wah, puji Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Ingat baik-baik ya, mulut kita Tuhan kasih dengan sempurna. Kalau kita nggak bisu, kita bisa ngomong banyak. Pakailah mulut kita untuk banyak memuji nama Tuhan Yesus. Dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik berdoa. Kita akhiri firman Tuhan hari ini ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat firman Tuhan. Ajar kami Tuhan
untuk selalu pakai mulut kami untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini dan sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 40 ayat 4a. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Wow, iya betul. Benar ya teman-teman? Yuk kita ulangi. Mazmur 40 ayat 4a. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Wow, luar biasa. Teman-teman yang sudah hafal, langsung di videoin ya. Terus di-upload di Instagram masing-masing. Dan jangan lupa di tag @BKR Motherland. Saya tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Damailah Indonesiaku. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat pemimpin rohani kami ya Tuhan. Pak Niko ya Tuhan, Oma Hermin ya Tuhan, Pak Peter ya Tuhan, Oma Christine ya Tuhan. Biar mereka dipakai Tuhan ya Tuhan untuk menjadi messenger of the third Pentecost ya Tuhan. Biar Tuhan juga berkati ya Tuhan mereka agar mereka selalu sehat ya Tuhan, dilindungi Tuhan ya Tuhan dalam nama Yesus. Biar Tuhan juga berkati pendeta-pendeta yang melayanimu ya Tuhan. Biar Tuhan selalu jaga mereka dan Tuhan pakai mereka ya Tuhan untuk menjadi messenger of the third Pentecost ya Tuhan. Biar Tuhan juga berkati ya Tuhan pemimpin negara kami ya Tuhan, Pak Jokowi ya Tuhan. Biar Tuhan selalu jaga Pak Jokowi, Tuhan selalu lindungi Pak Jokowi ya Tuhan dimanapun dia berada ya Tuhan. Dalam nama Yesus dia amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Yuk adik-adik kita sama-sama berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Yuk sama-sama taruh tangannya di kepala. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yo anak-anak semua, papa mama yang ada, yo angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah-limpah. Amin. Shalala, haleluya.